Shalom untuk kita semua. Saya berharap di kesempatan ini saya membagikan sesuatu tentang kasih yang terbesar. Saya berharap bahwa kita semua dimanapun kita berada, kita sedang dalam lindungan Tuhan, karena kita percaya bahwa kasih adalah yang terbesar, apalagi kasih Allah. Di dalam kesempatan ini 1 Korintus 13 ayat 1-13. Kasih yang terbesar atau the greatest love. Nah, kasih Allah merupakan sebuah kasih yang paling terbesar di dalam sejarah di dunia ini. Tidak ada yang dapat menyamai tingkatan kasih Allah itu sendiri. Kasih merupakan unsur yang terdapat dalam hidup yang manusia yang mampu menciptakan keharmonisan, kedamaian, serta hubungan sosial yang baik antara satu sama lain. Di dalam kekristenan terdapat 4 hal jenis kasih. 4 jenis kasih, yaitu yang pertama adalah agape yang mengajarkan bahwa kasih tak bersyarat. Itu adalah kasih Allah akan umat manusia. Kasih yang tidak mengharapkan sesuatu. Kasih yang tidak membalas ketika diperlakukan tidak adil, justru malah mengampuni. Itu adalah kasih Allah kepada manusia. Kemudian ada kasih phileo, yaitu adalah kasih yang saling menguntungkan. Kasih karena saling menyenangkan ataupun kasih karena mengagumi. Kasih eros adalah kasih dalam hubungan. Di dalam hubungan timbul karena hasrat ataupun nafsu. Kemudian ada kasih storge, adalah turunan dari kasih eros, tidak begitu jauh. Nah, mengapa kita perlu memiliki kasih? Ada 3 poin yang saya catat kenapa kita memerlukan kasih Allah. Yang pertama adalah karena besarnya kasih itu adalah mutlak untuk diperlukan manusia. Jadi di dalam ayat 1-3 itu dikatakan bagaimana bahwa kasih itu sangat mutlak diperlukan. Di dalam pasal 1 kita akan baca secara cepat. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi aku tidak memiliki kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang, dengan canang yang gemerincing. Itu dikatakan bahwa ketika seperti gong, kita tahu bahwa drum, kita ibaratkan drum ketika dipukul tanpa kasih, kita pukul asal-asalan, maka akan menghasilkan suara tanpa harmonisasi yang baik. Tapi ketika kita memiliki hati dan memainkan secara benar, maka gong itu akan menghasilkan harmonisasi yang baik. Sama seperti halnya ini, ketika ia dapat berbahasa manusia juga, tapi dia tidak mempunyai kasih, seperti gong yang berkumandang. Tidak, tanpa kasih semuanya adalah tidak berguna. Sama seperti ketika kita tahu bahwa kisahnya Paulus, dia adalah seorang yang begitu banyak karunia, hebat, dan memiliki banyak hal. Dia memiliki banyak pengetahuan tentang hal-hal surgawi. Tapi ketika ia mengetahui itu saja tanpa kasih, itu tidak akan cukup, tidak ada gunanya. Dan di dalam ayat ketiga kita ketahui bahwa, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku dan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, itu tidak ada faedahnya. Suka menyumbang, suka beramal untuk gereja, tapi tanpa kasih itu semua percuma. Yang kedua adalah karena kasih itu adalah karakter Allah sendiri. Dalam ayat 4-7 menceritakan bahwa bagaimana kasih itu. Kasih itu adalah sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, dan seterusnya. Maka dari itu kita perlu mengetahui bahwa kita harus memiliki karakter-karakter ini seperti karakter Kristus. Karena ketika Kristus sabar, maka kita juga harus sabar. Ketika Kristus itu murah hati, kita harus murah hati, karena Allah menciptakan kita agar untuk menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Nah, maka dari itu coba kita coba sedikit simulasi, kita ganti kata kasih dengan nama kita. Seperti contohnya, Yakobus itu sabar, Yakobus itu murah hati, Yakobus itu tidak cemburu, dan selanjutnya. Maka ketika kita melihat seperti itu, kita akan mendapat gambaran yang benar bahwa Allah itu seperti apa sih, dan kita akan bisa memberikan pandangan kepada orang lain juga. Yang ketiga, yang terakhir adalah karena hakikat kekekalan kasih itu. Dalam ayat 8-11 dikatakan bahwa kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahwa bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Kenapa hanya kasih yang tidak akan pernah berakhir? Karena hakikatnya dalam kehidupan ini yang paling penting adalah kasih. Jemaat Korintus
lebih menekankan tentang bahasa roh dan nubuatan-nubuatan roh pada zaman itu. Maka dari itu Korintus ingin menekankan bahwa selain itu adalah kasih yang terpenting. Padahal di pasal 12 dan pasal 14 berbicara tentang karunia-karunia roh. Kenapa di pasal 13 malah menceritakan tentang kasih? Karena Paulus tidak ingin jemaat pada saat itu hanya berfokus pada nubuat-nubuat roh dan karunia-karunia roh, tapi juga jangan lupa tentang kasih, karena kasih di dalam pasal 13 adalah kasih yang terbesar di dunia ini adalah kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar adalah kasih. Dan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi ketika kita tidak mengasihi, kita tidak memiliki kasih, maka kita sama aja tidak mengenal Allah. Ada penafsir Alkitab mengatakan bahwa pasal ini merupakan sebuah puisi yang sangat indah. Lalu seorang teolog bernama John Stott pernah menuliskan surat ini, 1 Korintus 13 ini, tentang untuk apa kita diciptakan. Dia menjawab, kalau ikan dicipta untuk air, maka manusia dicipta untuk kasih. Aku hidup bukan hanya untuk sekedar bernafas, tapi aku hidup untuk memiliki kasih pada waktu aku hidup, dan untuk mengasihi pada waktu aku hidup. Kesimpulannya adalah, sekarang keputusan ada di tangan kita. Apakah kita akan mengaplikasikan dalam setiap kehidupan kita untuk mencurahkan kasih Allah itu, agar kita semua makhluk hidup merasakan kasih Allah itu seperti apa, ataukah kita ingin menyimpannya? Maka dari itu, milikilah kasih yang sempurna, milikilah kasih yang sejati, kasih yang sabar. Ketika kita memiliki hal-hal seperti itu, maka kita tahu hal-hal yang baik, hal-hal yang suatu hal yang dahsyat akan muncul di kehidupan kita tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui. Sebab rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Maka dari itu, milikilah kasih Allah, milikilah hal-hal yang berhubungan dengan kasih, karena itu adalah hal yang terbesar di dalam kehidupan kita. Shalom dan God bless.